Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini saya akan membahas berapa sih gaji YouTuber pemula di tahun 2022. Seperti biasanya guys, sebelum kita mulai ulasannya, alangkah baiknya kalau kamu klik dulu like, komen, dan subscribe beserta loncengnya. Kalau saya upload video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Baik gitu, sebenarnya yang perlu kamu tahu adalah tentang RPM. RPM itu adalah iklan atau hasil yang muncul dari 1000 tayang iklan. Jadi kalau semisal teman-teman di sini sudah monet dan kebetulan untuk RPM-nya itu 5.000 sampai dengan 10.000, kita lihat di 48 jam terakhir di dashboard ya, di YouTube Studio. Kamu bisa tonton di situ kira-kira yang nonton di 48 jam terakhir itu ada berapa. Kalau semisal nih, untuk 48 jam terakhir itu yang nonton 5.000 sampai dengan 8.000, itu bisa dipastikan kalau RPM-mu 5.000 juga sampai dengan 8.000, itu per bulannya bisa mengantongi sekitar Rp500.000. Jadi buat teman-teman nih YouTuber pemula, ada memang yang penghasilannya itu untuk gajian pertama itu besar, ada juga untuk gajian yang pertama itu malah belum bisa diambil. Karena apa? Untuk estimasi gajian itu paling sedikit yang bisa dicarikan ke dalam perbankan itu sejumlah Rp1.300.000. Itu minimal ya. Jadi kalau kurang dari itu dan kamu juga sudah monet kebetulan, nah itu nanti diakumulasi sampai ke bulan ke depan atau mau berapa bulan sampai nanti kamu itu memenuhi 1.300.000. Jadi buat teman-teman nih, sebenarnya untuk YouTuber pemula itu gajinya berapa dari per channel itu beda-beda, tidak mungkin sama. Karena apa? Karena dari jumlah penayangannya, dari jumlah RPM-nya itu juga per channelnya beda-beda. Semisal nih, ada RPM yang sampai tembus di 14.000, tapi untuk real time-nya yang nonton cuma 6.000 sampai dengan 10.000. Itu juga mungkin satu bulannya hanya memperoleh uang sekitar 1,5 sampai dengan 2 juta rupiah aja. Jadi buat teman-teman nih, meskipun subscriber banyak, yang nonton banyak, itu juga belum tentu bayarannya banyak. Karena apa? Tergantung dengan RPM-nya. Tapi kalau yang umum, kalau yang nonton banyak pasti RPM-nya naik. Kalau RPM naik dan juga penonton juga naik, kenapa berbeda? Soalnya gini, untuk history per channelnya juga bakalan beda guys. Ada nih yang channelnya itu setiap hari upload, atau channelnya itu 1 minggu upload, atau ada juga yang 2 minggu upload. Jadi tergantung nih buat istilahnya YouTuber-YouTuber yang rajin atau YouTuber-YouTuber yang memang membuat kontennya itu tidak bisa setiap hari. Nah itu juga RPM-nya bakalan berbeda juga guys. Nah semisal nih, kira-kira berapa kalau subscribernya 1 juta? Jadi kalau subscriber 1 juta otomatis untuk RPM-nya pasti lebih dari sekitar 14.000 atau 15.000 ya, pasti lebih. Nah kamu kali lipatkan aja dari 48 jam terakhir yang nonton itu berapa. Kalau yang nonton itu 48 jam terakhir yang nonton 200 atau 100.000, ya dikalikan aja. Kalau RPM-nya 15.000 kali 100.000, kira-kira berapa? Nah itu nanti hasilnya sudah dipotong pajak juga ya, karena itu memang langsung dari YouTube. Jadi kenapa untuk gaji YouTuber itu tidak bisa dipajakin di Indonesia? Karena apa? Yang gaji kita langsung dari luar negeri. Seperti itu ya. Terus gini, ada sih salah satu juga channel di Indonesia ini yang bayarannya itu 1 bulan bisa buat beli mobil. Ini bukan artis ya, ini memang masih kalangan-kalangan kita juga, cuman sekarang sudah OTW menjadi artis karena subscribernya sudah 1 juta lebih. Tapi mohon maaf nih buat teman-teman, saya tidak bisa untuk sebutkan channelnya karena
saya kenal dan saya boleh untuk menengok dashboardnya, penghasilannya per bulan berapa, tapi saya dilarang untuk menyebutkan nama channelnya. Jadi ini bukan kemauan saya. Jadi saya itu sekedar memberikan motivasi atau memberikan pengetahuan buat kamu tentang berapa gaji YouTube. Dan ini adalah salah satu channel di Indonesia yang gajinya satu bulannya segini. Satu bulannya bisa buat beli mobil, buat beli rumah, buat beli tanah, guys. Semoga aja nih kita selalu berdoa supaya bisa seperti mereka-mereka yang berhasil di dunia YouTube dengan penghasilan sebesar itu. Dan itu memang ada kenaikan ya, dari yang 60 atau 70 itu sampai dengan 350 juta per bulan. Dan yang nonton itu rata-rata di satu channel itu yang umurnya masih, istilahnya bukan umurnya channel ya, umurnya video itu kita baru upload di seminggu sampai dengan 2 minggu itu yang nonton sudah jutaan. Jadi sudah otomatis kalau hasilnya juga besar. Jadi buat teman-teman yang penasaran berapa sih gaji YouTuber, berapa sih gajinya gini-gini, kita tidak bisa untuk memastikan. Karena apa? Setiap channel berbeda-beda, RPM berbeda juga, tayangnya, yang nonton berapa, itu sangat berbeda. Karena gini, banyak nih teman-teman nih juga ya yang channelnya itu dimonet karena ada konten viral di salah satu videonya. Tapi setelah itu untuk video-video yang lainnya sepi. Jadi RPM-nya bakalan rendah, 4.000 sampai dengan 5.000. Nah, kalau RPM-nya rendah, yang nonton juga pasti rendah. Kenapa? Yang naik cuman itu. Padahal konten viral itu tidak bisa bertahan lama, ya kan? Jadi kenapa ada sih yang monet tapi tidak bayaran-bayaran gitu loh. Meskipun istilahnya pas waktu naik itu yang nonton bisa ratusan ribu, tapi kan dalam kondisi belum monet. Tapi kalau sudah monet dan yang nonton ratusan ribu, nah itu baru penghasilannya bisa gede. Tapi kalau hanya konten viral naik satu video atau 2 video, kemudian kita dimonetasi, ya kan? Terus selanjutnya video-video yang lain masih kurang untuk atensi tontonnya. Jadi masih kurang untuk yang nonton itu sedikit gitu loh. Maka hasil yang dihasilkan itu juga pasti bakalan sedikit, guys. Jadi buat teman-teman nih, perbanyaklah videonya. Kalau memang kamu adalah YouTuber pemula, untuk mengantisipasi jika kita tidak bisa membuat video-video yang bisa menonton banyak, ya kita akali dengan kita mengupload banyak. Tapi ingat, upload banyak pun juga kita harus berpikir untuk selalu ada fungsinya, ada faedahnya, dan yang pasti berguna untuk teman-teman yang lain. Entah itu jenis kontennya kamu pikir sendiri, apa sih yang kira-kira bisa dibutuhkan orang lain dan menurutmu itu memang baik gitu loh. Yang pasti bergunalah untuk orang lain. Jadi seperti itu ya. Semoga untuk teman-teman di sini bisa mengerti dan juga tambah semangatnya. Dan semoga siapapun yang nonton ini saya doakan semoga berhasil semua dan juga hasilnya luar biasa. Dan perlu saya ingatin lagi, saya nge-share video seperti ini bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk penyemangat teman-teman di sini supaya nanti kita juga ketularan hasilnya sebegitu besar. Baik, hanya itu. Terima kasih. Sekali lagi, bantulah channel ini untuk menjadi besar supaya lebih bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum.